Hari ini masih ada Pak Joko. Selamat malam Pak Joko. Juga Pak Ayep. Selamat. Dan tahun baru Pak nggih. Nggih, ya, nggih. Bagi teman-teman yang merayakannya Pak ya. Dan di malam hari ini nanti kita masih mengupas lanjutan yang kemarin Pak ya. Tentang Ki Ageng Penjawi. Oh, setelah meninggalnya. Oke, sebelum dilanjut kita mengupas tentang Ki Penjawi juga akhir dari Demak. Kita kasih dulu yang lewat Pak ya. Ya, dia peristiwa penangsang yang terkenal dengan sayembara pembunuhan Arya Penangsang. Tapi kenyataannya jejak sejarah mengatakan berbeda. Ya, kita temukan situs Arya Penangsang, makam Arya Penangsang berada di Ogan, Pemiring Ilir di Sumatera. Kita jejaki dari, kalau mau lebih jelas lagi, jejak tentang situs Gunung Batu di Sumatera. Itu nanti kita temukan catatan tentang Penangsang, kalau nggak salah di blognya Mas Iwan, kalau nggak salah itu. Beliau yang getol sekali mencari jejak tentang Penangsang. Sudah, dan sebenarnya sudah diakui menjadi situs, bagian dari situs sejarah makam Arya Penangsang, strip Raden Sariman atau Pangeran Sariman, strip Arya Penangsang, Ratu Sahibul. Ya. Ya, hadiah Bumi Perdikan Pati. Nah, kemarin kita bantah bahwa Bumi Perdikan Pati lah, Pati kok Bumi Perdikan, memangnya Penjawi tidak keturunan dari pemilik Pati sah, kalau Ki Ageng Pati. Ya, nanti kita perpanjang lagi untuk menjejak masalah tentang kepanjangan sejarah dari sayembara ini. Sebetulnya ini benar apa tidak, memang kemarin sudah kita jelaskan, namun kita menjejak lebih atas lagi. Paling tidak karena ini menyangkut pembunuhan tentang keluarga dinasti Demak terakhir, maka kita kupas. Nah, monggo nanti Pak Joko narasinya dimulai dari mana. Nah, monggo Pak Joko diterangkan dulu narasinya. Ini memang agak berat, udah masalah Demak. Jadi kalau saya baca babat tadi, ketika Penjawi ini ditetapkan sebagai adipati oleh Sultan Pajang, tapi dalam babat pati sama sekali tidak ada dituliskan tentang pemberontakan Jipang, itu tidak ada. Dalam babat pati ini hanya dituliskan bahwa sebelumnya itu Pati setelah ditinggalkan oleh Sangda Negara, dan Pati itu kosong, tidak ada pemerintahan, hanya terdiri dari beberapa pamung desa saja. Nah, ini agak janggal juga babat Pati kok menuliskan demikian gitu loh. Nah, sementara kalau dalam babat Jawa jelas ditulis bahwa Ki Penjawi ini adalah putra Ki Ageng Pati, yang tidak lain adalah Ki Ageng Ngerang yang ketiga. Dan kalau kita merujuk dari babat Jawa tentang pemberontakan Jipang itu sekitar tahun 1549. Ya, dan diketahui bahwa Arya Penangsang ini adalah muridnya Sunan Kudus, yaitu Jafar Shidqi. Sementara dari penanggalan yang dari Menara Kudus, meninggalnya
Sunan Kudus, yaitu Japar Shadiq adalah 1550. Ya. Dan diketahui juga kemarin sudah kita bahas tentang bahwa ternyata ada penangsang itu hijrah di wilayah Palembang, Sumatera tadi seperti sudah diuraikan kemarin. Artinya tidak ada peperangan dengan pihak penangsang. Kalau itu penangsang itu ternyata di wilayah Sumatera, lantas bagaimana terkait dengan cerita dari Babat bahwa ayahnya penangsang itu Pangeran Sekar Sidolepen, ya, yang dibunuh oleh Sunan Prawoto, demikian dalam Babat, yang kemudian dari penangsang ini membalas dendam. Artinya kalau penangsang itu di Palembang tidak ada cerita, baik cerita penangsang peperangan Jipang, penangsang pribadinya Jipang ya, dan tentang tewasnya Sekar Sidolepen oleh Prawoto atau Bagus Mukmin, tidak ada. Babat Jaya demikian menuliskan bahwa ayahnya Arya Penangsang, Sekar Sidolepen, itu dibunuh oleh Prawoto. Kalau dalam tutur itu disebut ketika Prawoto ini membunuh Sekar Sidolepen ini, matanya tercipat oleh darah, sehingga menjadikan duta. Nah, begitu. Nah, dengan demikian kalau apakah benar Pangeran Mukmin ini mengalami kondisi kebutaan karena akibat membunuh Pangeran Sekar Sidolepen, dan diceritakan dalam Babat kemudian aksi balas dendam penangsang itu menugaskan Soreng Jipang untuk membunuh Sunan Prawoto, ceritanya begitu. Dalam waktu itu kondisi Sunan Prawoto lemah. Nah, ceritanya itu kan waktu itu sedang diserambi rumah, didatangi Soreng untuk membunuh Sunan Prawoto. Kemudian ya wis kena mateni, aku pateni ning aja ngantek kena bojoku. Tapi akhirnya ditusuk, tembus sampai kena istrinya ikut tewas. Tapi kemudian keris itu dipancal sehingga si Soreng itu juga ikut mati. Ceritanya kan begitu. Nah, ini itu yang narasi yang dari cukup populer baik dalam Ketoprak atau mungkin dalam Babat. Nah, tentunya ini kan cuma dari satu sumber. Ada sumber lain tentang Bagus Mukmin, yang ini saya ambil dari catatan yang naskah dari Kelenteng Sampokong Semarang yang ditemukan oleh Residen Portman di tahun 1927 sekitar itu. Hanya naskah ini memang pro kontra, banyak yang tidak sependapat karena memang waktu itu di naskah ini top secret oleh pemerintah Belanda, jadi tidak dipublikasikan. Masalahnya itu. Jadi kalau menurut naskah dari Kelenteng Sampokong ini diberitakan bahwa ini saya bacakan saja ya. Bagus Mukmin ini waktu itu di tahun 1546, jadi ini disebut, kalau dalam teks Cina disebut Mukmin ya. Ini adalah putra dari Tungkalo. Tungkalo ini maksudnya Trenggono, menggantikan Kinsan. Kinsan ini maksudnya Kusen, Raden Kusen. Jadi Raden Kusen waktu itu berposisi di Semarang. Ini di tahun 1546. Jadi
Mukming menggantikan Ginsan ini mulai 1529 sampai 1540. Nah, lebih lanjut ini saya bacakan. Waktu di Semarang ini, dengan bantuan dari masyarakat Tionghoa bukan Islam di Semarang, Mukming menyelesaikan 1000 kapal jum besar yang masing-masing dapat memuat 400 orang prajurit. Tunggalo atau Trenggono hendak merebut pulau-pulau rempah-rempah di Laut Timur. Orang-orang Tionghoa bukan Islam di Semarang siang malam banting tulang di galangan kapal. Maksudnya membantu membangun kapal, 1000 kapal. Nah, ini ada catatan bahwa galangan kapal di Semarang di waktu Kesultanan Demak adalah galangan kapal terbesar yang pernah ada di Asia Tenggara. Kapasitasnya dapat dihitung dari produksi Sunan Prawoto tadi. Nah, jadi kalau melihat perbuatan atau yang dilakukan oleh Mukming tadi di Semarang, dia bukanlah orang yang lemah, yang buta. Iya. Jadi dia setelah itu ya tewasnya Trenggono di 1546, dia yang menggantikan posisi itu. Iya. Membangun 1000 kapal itu bukan main-main. Nah, sementara dari catatan ada seorang duta dari Portugis yang menemui Sunan Prawoto bahwa Sunan Prawoto mengatakan pada Manuel Pinto bahwa dia ingin membesarkan Demak sebesar Kesultanan Turki. Nah, dari Manuel Pinto itu Prawoto menerima hadiah pedang Turki. Artinya ini Sunan Prawoto ini seorang yang punya ambisi politik yang besar, bukan yang orang yang lemah seperti yang digambarkan dalam Babat. Nah, permasalahannya setelah itu kalau dalam Babat yang disebutkan bahwa Prawoto itu tewas bersama istrinya itu, dan dilanjut di tahun 1546 itu. Setelah Mukming ini naik takhta menggantikan ayahnya Trenggana tadi, kemudian ada diberitakan bahwa tentara Jipangkang merebut Demak. Nah, yang dimaksud Kang ini adalah negara. Dari Jipang ada negara Jipang. Nah, Jipangkang adalah juga seorang cucu Jimbun. Maksudnya di sini adalah yang dimaksud Jipangkang di sini adalah Adipati Jipang atau penangsang itu. Perang saudara di Demak terkecuali masjid, seluruh kota dan keraton Demak musnah. Tentara Mukming terdesak mundur dan bertahan di galangan kapal Semarang. Nah, tentara Mukming terdesak mundur dan bertahan di galangan kapal Semarang. Jadi Mukming atau Sunan Prawoto tidak sedang layah-layah di serambi rumah ditusuk soreng. Ya, dengan peperangan. Tentara Jipangkang mengepung, terkecuali kelenteng dan masjid, seluruh kota Semarang termasuk galangan kapal dibakar oleh tentara Jipangkang yang sangat biadab. Mukming wafat. Orang-orang Tionghoa bukan Islam sangat banyak terbunuh. Kemudian Jatiksu yang tidak lain adalah Japar Sotik dimaksud atau Sunan Kudus menobatkan putra dari Mukming menjadi Sultan Demak dan ikut pula mati dibunuh. Ya. Tentara Jipangkang diserang pula oleh tentara Pekingkang, maksudnya tentara Peking, Pajang. Kemudian Jipangkang wafat, maksudnya penangsang. Pekingkang mendirikan kerajaan Islam di pedalaman
jauh dari laut dan tidak membutuhkan kapal. Habislah riwayat raja-raja Islam turunan Tionghoa atau dari Yunan di Demak yang sejak Jinbun memerintah selama 71 tahun selama 3 keturunan. Tanpa Kinsan Yatsun, maksudnya itu Patiunus, tanpa Muming galangan kapal di Semarang tidak dibangun kembali. Nah, itulah berita dari kronik Cina tentang kematian Muming itu dalam peperangan melawan Jepang. Tapi apakah berita ini benar? Nah, itu yang masih perlu kita telusuri. Barangkali di sini ada permainan politik, intrik-intrik politik yang belum tentu dari pihak Jepang untuk memerangi Muming. Sebab kenyataannya bahwa Penangsang atau Ratu Saibul atau Raden Sariwin atau Raden Kuning berada di Palembang. Nah, itu ya masalahnya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Kalau Bagus Muming atau Prawoto itu dalam peperangan itu meninggal di Semarang, tentunya ada dimakamkan di Semarang. Tapi selama ini tidak pernah kita mendengar ada tutur sekalipun keberadaan Sunan Prawoto di sana. Karena tentang riwayat ini sudah agaknya sudah tertutupi oleh cerita Ki Ageng Pandanaran. Permasalahannya itu. Nah, kemudian bagaimana dengan keberadaan makam Sunan Prawoto yang di Desa Prawoto sendiri? Menurut dari sumber setempat, dari Pak siapa? Pak Mansuron. Pak Mansuron, ketika temuan adanya makam Sunan Prawoto itu sekitar tahun 1970-an. 1970 oleh Mbah Almarhum. Coba ceritakan Mas itu. Ketika kami menjejak tentang Prawoto yang berada di Prawoto yang sekarang itu di wilayah Prawoto Pati, diceritakan oleh Bapak Mansuron selaku pimpinan Yayasan Prawoto yang di bawah. Kan sekarang ada 2 itu Mas, yang di bawah dan di atas. Di situ mencari jejak Prawoto, kemudian ditetapkan makam tersebut, entah itu dulunya makam atau apa kita juga nggak ngerti. Cuman diceritakan bahwa tahun 1970 itu ditetapkan sebagai makam Prawoto, Sunan Prawoto, oleh kalau tidak salah dengar oleh Mbah Almarhum Mbah Madun Pondoan. Nah, gitu ceritanya begitu. Jadi ini juga meragukan. Kemudian yang di atas juga demikian, malah barusan kira-kira ya hanya berdasarkan tutur kalau nggak salah yang di atas itu. Itu baru tahun 2000-an malah ya. Malah tahun 2000-an. Jadi iya yang di atas Tabek Prawoto itu berdasarkan tutur ya tutur lokal lah, tutur lokal yang kemudian ditulis dalam narasi sejarah siapa itu Pak Joko yang dalam buku tutur itu loh. Tulisannya Pak siapa itu, saya lupa. Juru kuncinya? Iya, juru kuncinya mengatakan juru kunci yang di Mbah Tabek itu. Jadi itu kira-kira tahun 2000. Kemudian dia juga, nah ini terus nampaknya ketika kami menjejak di Prawoto karena ada pro dan kontra dari atas yang atas dengan yang pihak yang bawah, maka kami mundur untuk melakukan penelitian selanjutnya. Kami mundur pelan-pelan meninggalkan tentang situs jejak Prawoto yang ada di Prawoto. Kemudian kalau menurut narasi yang diceritakan Pak Joko dari kronik Sampokong yang dirampas oleh Potman tadi, saya mencurigai bahwa kemarin ketika kita menjejak di itu, tapi kita belum sempat masuk Pak Joko, yang di Kelenteng Sampokong itu di dalam ada makam, ada makam.
Itu juga belum diketahui siapa. Yang di Wang Jinghong atau siapa itu loh? Oh, kalau tutur yang di Kelenteng Sampokong itu Wang Jinghong, nakodanya Chenghu. Padahal Wang Jinghong kan bukan tidak di situ dalam keterangan. Kalau dari keterangan yang ditulis oleh Ma Huan, ini juru tulisnya Chenghu, Wang Jinghong ini di masa akhir ekspedisinya Chenghu di tahun-tahun ya 1400-an 40-an 47 atau berapa itu ya. Itu Wang Jinghong mengikuti ekspedisi Chenghu itu sampai India. Nah, itu tidak ada kejelasan. Jadi tidak ada catatan Wang Jinghong mendarat di Semarang. Itu dari catatan Ma Huan, gitu, dari naskah Ying Yai Sailan gitu. Entah tutur dari Semarang menyatakan itu nahkodanya Chenghu. Permasalahannya di situ. Lain. Jadi kalau yang saya baca ini kan naskah yang ditemukan di Kelenteng Sampokong. Kalau naskah Ma Huan itu ya di Cina sana. Tentang ekspedisi Chenghu itu, maksudnya itu. Ya. Ya belum sempat ke sana. Kemarin kan kita pernah ke sana itu, Mas. Iya, bayarnya larang Ya, belum kita. Ya dulu pernah memang saya masuk waktu Kelenteng Sampokong belum dibangun semega sekarang ya. Jadi yang disebut makamnya Jurumudi Chenghu tadi ya, di situ ada jangkar besar. Bukan nih Mas, itu jangkare londo ya. Jangkar kolonial. Cuman orang menyebutnya itu jangkare Dampo Awang. Sangat jelas. Jadi jangkar-jangkar VOC itu ya seperti gambar simbol yang dipakai di angkatan laut itu ya. Ya kayak gitu. Lah kalau jangkar Cina yang saya pernah lihat di Semarang waktu itu ada pameran festival Chenghu ya. Bentuknya seperti palu besar. Jadi tidak berbentuk lancip, enggak. Jadi bawaannya itu ya kayak palu itu sebenarnya bentuknya begitu, double gede gitu. Itu jangkar Jung Cina gitu. Nah, perbedaannya itu. Ya, sama yang jangkar di Semarang itu sama dengan yang di Taman Kartini. Mereka anggapannya jangkarnya Dampo Awang, padahal itu jangkar VOC. Ya. Apapun itu kemudian kok atau kemungkinan di situ memang ada suatu situs, entah siapa yang dimakamkan di situ, kemudian dibangun suatu cerita terkait dengan Chenghu, kemudian di situ ditaruh ada jangkar tadi. Tapi kalau kita kembali mengingat dari Kronik Sampokong tadi ya, keberadaan Mokming di mana itu di Semarang membuat 1000 kapal. Nah, dan kita kaitkan keberadaan dari tutur juga bahwa di wilayah sekitar Gedong Batu itu wilayah itu disebut Simongan. Simong, desa Simongan sekarang itu nyebutnya, dari kata Simo mungkin ya. Nah, dan di sebelah barat Simongan ada desa Mangkang. Itu dari kata Wangkang. Wangkang itu Jung. Nah, itu kan istilah Cina yang kemudian menjadi istilah Jawa jadi Mangkang atau Wangkang. Jadi sebelum Semarang berdiri kota Semarang seperti yang sekarang ini, kemungkinan letak kota Semarang itu lebih ke baratnya. Jadi di sebelah barat banjir kanal yang sekarang. Nah, ayo dari Mangkang sampai Gedong Batu, Simongan itu. Itulah wilayah Semarang sebelumnya. Yang kemudian di Semarang yang sekarang ini kan didirikan oleh Belanda sejak era Amangkurat.
kota lama itu. Meskipun di era sebelumnya, sebelum apa itu Belanda mendirikan kota Semarang, ketika sudah terjadi pendangkalan ya, tadinya di situ adalah apa itu pantai atau pasir gitu, dan ada Bukit Berkuta. Nah, di situ kan ada makam Sunan Pandanaran juga. Tapi waktu itu kan di situ belum menjadi pelabuhan, gitu loh. Belum jadi pelabuhan besar, karena ya itu berdasar tutur tentang Cengho, Weng Jinggong tadi, di wilayah Simongan sampai Mangkang itu ada jejak pelabuhan gitu loh. Dan kemungkinan jejak tentang produksi atau galangan kapal Semarang yang dibikin oleh Mukming tadi ya di wilayah situ. Kalau peperangannya disebut di galangan kapal, kemungkinan tewasnya Sunan Prauto ya di wilayah Simongan. Nah, kita belum bisa memastikan yang tepat di mana titik makam Sunan Prauto seandainya itu ada di Semarang, karena ya sudah sejarah ini sudah terkubur karena ya kisah Ki Ageng Pandanaran itu, permasalahannya di situ. Nah, belum ada. Kalau itu kan di makam Sunan Kuning di komplek itu kan. Memang ada 3 makam, Sunan Kuning, Sunan Kalijogo, dan Sunan Secang, Ambarawa. Nah, Sunan Ambarawa ini identifikasi Sunan Ambarawa yang sulit. Kalau yang Sunan Kalijogo barangkali ini bisa dikaitkan dengan Gan Sicang. Ini saya baca dari Kronik Sampukong. Gan Sicang ini juga seorang kapitan Cina yang ditugaskan juga membuat kapal di situ. Nah, oleh Slamet Mulyana ini diidentifikasi Gan Sicang ini adalah Sunan Kalijogo, putra Adipati Tuban. Apakah yang dimaksud Sunan Kalijogo yang di Semarang ini adalah Gan Sicang? Nah, kemungkinannya itu. Kalau yang Sunan Ambarawa ini kita belum punya referensi untuk itu. Tidak ada. Tidak ada yang menyatakan itu. Ya sangat minim dari tutur. Gitu. Ya. Kita belum bisa menjejak secara pasti. Yang jelas ada catatan-catatan itu. Jadi itu masih kita pertanyakan keberadaan makam Sunan Prauto yang di Desa Prauto ini. Tapi dari narasi ini membuktikan bahwa Prawoto tidaklah lemah. Nah itu. Nah terus enggak, kemungkinan itu, yang penting itu dulu. Dalam babat tanah Jawa yang disebutkan Prawoto itu buta karena terciprat darah. Ini nek aku kok tak sanepone ini tak. Nah itu Pasemon itu jelas. Itu jelas Pasemon. Kecipratan darah. Sehingga kecipratan terah. Sehingga buta apa? Nah, mungkin buta kekuasaan atau apa. Ini kan perlu kita jejak lebih jauh lagi, kita bedah lagi dengan cara-cara filolog, nanti kita kaji dengan orang-orang filolog kalau nanti kita temukan naskah-naskah yang lain sebagai pembanding. Loh, iya pasti. Pak Semon, apalagi terkait peristiwa-peristiwa politik yang ditabuhkan, gitu loh, dirahasiakan, maka dibungkus dengan Pak Semon. Untuk nanti bagi si pujangga supaya nanti anak cucu bisa membuka Pak Semon tadi. Ya, gitu. Iya. Iya, tadi kan sudah kita jelaskan dari narasi kronik, sudah jelas dikatakan terus tulis bahwa Manuel Pinto ya Pak Joko ya. Iya. Manuel Pinto bertemu langsung dengan Bagus Momeng atau Momeng, ya tentunya Prawoto,
dengan memberikan hadiah pedang itu juga dinarasikan juga oleh masyarakat seputar Prawoto. Bahkan kemarin Pak Mansurun juga mengatakan demikian. Ya sempat kami jelaskan bahwa mukmin tidak dilakukan buta. Jadi karena penjelasan ini tadi sehingga mungkin ada keraguan juga pihak orang Prawoto, tapi sudahlah itu ranah mereka, kita tidak mau mencampuri. Ya monggo. Asal masih pada protap, pada rel gitu loh. Kita lanjut, Pak Joko, tentang narasi. Tadi narasi yang disampaikan oleh Pak Joko tentang Prawoto, keberadaan Prawoto, kiprah Prawoto sudah jelas menurut kronik. Sekarang kita perbandingkan lagi, Pak Joko. Adakah catatan lain dari kita, masalahnya dari catatan Mendes Pinto kita juga belum sempat baca full ya, Pak ya. Gini ya. Jadi di masa Ki Ageng Pati ini adalah di masanya Trenggono. Ya hanya Penjawi. Ini di masa pemerintahan Demak di era Trenggono dulu ya. Ya meninggalnya Trenggono yang tidak di 1546. Trenggono mulai bertahta itu kan sekitar 1521. Gugur di Pasuruan di 1546. Nah, gugurnya ini ketika Trenggono ini ekspansi ke Pasuruan, dibantu oleh beberapa laskar tentara Portugis yang dikomandani oleh Mendes Pinto. Nah itu yang menjadi masalah. Nah, Mendes Pinto ini tadinya di Banten, kemudian diperintahkan oleh Sultan Hasanuddin untuk membantu Trenggono menaklukkan Pasuruan, memerangi Raja Kapir Blambangan. Nah sementara Trenggono ini dibantu oleh tentara-tentara Kapir Portugis. Mendes Pinto ini dari Ordo Yesuit. Nah, ini yang artinya di sini kan masalah politik bukan agama gitu. Itu jelas ada. Ini ditulis oleh Mendes Pinto dalam bukunya Peregrinacao. Sudah itu. Nah lebih lanjut, ini terkait masalah Prawoto tadi kembali itu ya, mubet gitu. Nah ya kita luruskan lagi dialog ini ya. Masalah Prawoto tadi kan sudah dia dalam kronik Sambokong dia disebut mulai 1546 itu bertahta. Ya. Sementara ada tutur ya, yang disebut Sultan Hadirin, istrinya Ratu Kalinyamat. Suaminya Ratu Kalinyamat. Ayo, Sultan Hadirin, suaminya Ratu Kalinyamat. Aneh, Sultan Hadirin. Artinya padahal masanya Sultan Hadirin ini adalah setelah Trenggono. Apakah Sultan Hadirin ini yang menggantikan Trenggono? Padahal dalam kronik tidak ada wacana masalah keberadaan Pangeran Hadirin. Babat Jawa sendiri tidak pernah menuliskan adanya Pangeran Hadirin, tidak ada. Cuman di dalam Babat Jawa disebut bahwa suaminya Ratu Kalinyamat itu disebut Pangeran Tanduran. Hanya itu saja beritanya kalau dalam Babat Jawa. Makanya kalau ada tadi disebut Tan Koper, di sini ada Tanduran. Memang ternyata bahwa yang dimaksud suaminya Ratu Kalinyamat adalah Pangeran Tanduran ini, kalau dalam tutur adalah Pangeran Hadirin.
Yang tidak lain adalah Pangeran Dirim. Cuman agaknya mungkin punya saudara dengan Tan Kober, atau mungkin kekerabatan, atau tidak mesti itu kakak adik atau tidak kan, satu marga mungkin. Karena ya diketahui bahwa para pembesar Demak ini kan dari Campa Cina gitu. Dengan nama orang Tan Duran, Tan Kober. Jadi dari marga Tan Kober. Permasalahannya kalau Tan Kober ini yang sudah diberitakan Mas Hasib tadi, tokoh ini hanya tercatat dalam babat Sumenep. Ada sebut Tan Kober. Apakah nama ini diambil dari tokoh Tan Kober dan Tan Kondur yang di masa era Majapahit Gajah Mada ini membantu Gajah Mada menaklukkan Bali? Tapi kok lantas keberadaan Tan Kober ini juga muncul nama ini di Sumenep di era-era Islam gitu loh. Nah, kalau dikaitkan tadi dengan apa tadi, keris Setan Kober atau Setan Kober, memang dari cerita Demak itu, Sumenep itu, bahwa Tan Kober ini pernah memang di apa itu ya, ditugaskan atau pernah sinau belajar nyantri di Panti Kudus, kemudian jadi pengawalnya Sunan Kudus. Nah, kalau kita kaitkan dengan Brongot, ditambahi Brongot Setan Kober, apa Brongot, jelas indikasinya Brongot ini kedekatannya kan dengan sesuatu yang panas, api.